Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, hari ini di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi advance yang bernama Kain Martin. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana bertrading menggunakan strategi Friday. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana bertrading menggunakan Kain Martin. Nah, oke. Kita langsung saja ke videonya bagaimana cara menggunakannya. Kain Martin ini menggunakan indikator parabolik 002 dan MACD 7145. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kita nonton videonya dulu. Nah, oke. Tadi adalah cara menggunakan strategi Kain Martin ini, yaitu menggunakan parabolik 002 dan MACD 7145. Kita aktifkan strateginya. Jika misalnya bagi teman-teman yang belum mempunyai strategi advance ini, kita bisa membuatnya secara manual, yaitu di indikator. Nah, ini parabolik tinggal kita tambahkan. Terus yang MACD-nya itu di osilator. Oke, kita coba cari market. Wah, ini market lagi tinggi. Coba kita pantau ini. Opennya tadi 5 menit. Setelah titik ini kurang lebih muncul 2 atau 3 dan MACD yang bawah sudah melintasi garis 0, maka kita open posisi 5 menit ke bawah. Kita tunggu dulu. Nah, ini tapi sepertinya nih sedang uptrendnya. Trennya ini sedang naik ke atas. Kita tunggu dulu konfirmasi dari parabolik SAR-nya. Nah, ini munculnya di bawah.
kita skip saja dulu, cari aset yang lain. Nah ini sepertinya boleh ya, kita coba open posisi 5 menit up ke atas. Nah seperti yang dicontohkan video tadi, SAR parabolik sudah di bawah, terus MACD nya juga sudah melintasi garis 0. Jadi open posisi itu up kurang lebih 5 menit ke atas. Nah jika open posisi 5 menit ke atas atau 5 menit ke bawah, sebenarnya ini cukup lumayan bagus ya, karena ya kita semakin open posisi semakin lama, kita juga semakin jauh dari namanya sliding. Terus psikologi kita juga semakin terjaga, karena jika misalnya kita bertrading dengan 1 menit, maka frekuensi dari bertrading kita itu sangat cepat. Nah kita open posisi 1 menit loss, kita analisa lagi, kita open posisi lagi 1 menit. Nah waktu analisa 1 menit itu sebenarnya menurut saya sih kurang bagus ya, karena kurang akurat jika misalnya kita menganalisa market itu kurang lebih hanya 1 menit atau 30 detik. Nah lebih bagusnya kita menganalisa itu sekitar ya 2-3 menit dari melihat market-market yang ada, terus indikator-indikator yang kita pakai. Nah jika misalnya sudah fix, maka kita boleh open posisi sesuai indikator atau arah yang kita tentukan. Nah ini masih loss, kita tunggu dulu. Paraboliknya ini pun masih di bawah. Nah tapi ini kita kalau misalnya ikuti tren, seharusnya memang sudah turun ya guys ya. Jika sudah begitu, kayaknya ini memang sudah harus kita open posisi sell ke bawah, karena dari sini juga dia trennya sudah berhenti. Jadi kita terlalu buru-buru open posisinya. Nah ini di garis nolnya tuh rupanya melintasi dari atas ke bawah. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja hasilnya, karena jika bertrading di market 5 menit, nah kita belum tahu hasilnya tuh jika masih di pertengahan 2 atau 3 menit. Nah sedangkan jika misalnya kita bertrading di market 1 menit, nah itu kan cepat, jadi kita lebih riskan ya menurut saya ya. Kita sekalian pantau aset-aset lain. Ini sudah naik tinggi. Euro Audi. GBP CHF. Nah ini market sedang sideways. Di sini kita masih loss. Sebenarnya ini pun sudah di sini sudah sideways ya market ya. Sudah tidak ada pergerakan naik atau turun. Oke, kalau begitu kayaknya seperti ini sudah loss, kita kompensasi saja 250. Tapi di aset lain, karena ini sudah tidak ada momen. GBP CHF lagi sideways. GBP Yen, wah ini sudah naik tinggi.
kita tunggu dulu, cari aset lain. Yang $100 tadi loss. Nah, ini sepertinya saya akan open posisi di sini setelah candle ini selesai. Open posisi 5 menit. Oke. Nah, seperti yang tadi videonya jelaskan, kita ikuti. Di paraboliknya tuh sudah ada 3 titik di atas. Terus yang di bawah MACD-nya juga sudah mulai turun, tapi yang garis ini masih belum memotong garis 0 ya. Jadi kemungkinan ini sebentar lagi dia akan memotong garis 0. Nah, ini sebenarnya jika misalnya kita padukan dengan beberapa indikator seperti SMA atau MA, mungkin akan lebih bagus lagi. Kita coba cari aset lain. Cuma mungkin jika kita bertrading dengan dengan waktu 5 menit, terkadang kita nggak sabaran ya. Kita misalnya pengen cepat-cepat, jika transaksi itu harus cepat selesai pada saat apalagi sedang profit. Nah, sedang profit cepatlah selesai itu market gitu kan. Tapi pada saat jika loss jangan selesai dulu. Jadi sebenarnya ya menurut saya kita bertrading di market yang 5 menit itu ya ada bagusnya juga, sekalian melatih psikologi kita dan menjaga kita atau money management kita lebih bagus lagi. Ini posisi masih loss. Apakah kita akan kompensasi jalan saja ya? Kita coba 625 sell ke bawah 5 menit. Nah, karena ini sel parabolik ini masih menunjukkan akan turun ke bawah. Tapi sedangkan posisi kita lumayan cukup jauh. Nah, yang MACD yang di bawah ini masih berada di bawah ya. Jadi tren itu kemungkinan masih turun. Jadi saya coba kompensasi jalan saja. Jika misalnya analisa kita tepat, maka ini akan double kill ya. Ini masih ada 2 menit lagi, yang ini 4 menit lagi. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Yang tadi yang ini jauh ya. Jauh sekali tadi yang lossnya. Masih ada 3 menit lagi. Nah, yang ini tinggal 1 menit. Jadi jika resikonya kita kompen jalan, ya seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya. Nah, mungkin keuntungannya adalah jika prediksi kita benar. Nah, harga benar-benar sesuai yang kita prediksikan, maka kita akan yang dapat double kill atau dua-duanya profit. Nah, jika misalnya salah, maka kita loss pun bisa kedua-duanya. Tapi bisa juga yang bawah seperti ini loss, tapi kita kompen jalannya masuk, bisa juga.
Jadi jika saya sarankan jika teman-teman ingin melakukan campaign jalan, pastikan benar-benar menganalisa marketnya bahwa itu adalah yang benar, dan modal kita juga harus cukup kuat. Ini sudah mulai turun. Kemungkinan besar ini sliding ini, karena harga pembukaan dengan penutupan ini sangat dekat sekali. Tiga, dua, satu. Nah, loss yang ini kita coba cek, hanya beda 2 poin. Hanya beda 2 poin ya. Tapi untung kita tadi ada campaign jalan pada saat dia di titik atas, kita open posisi. Jadi kemungkinan besar ini akan profit. Tapi ya sebelum waktu habis kita nggak bisa pastikan dulu, tapi harus tunggu sampai waktunya habis. Terus sekalian pantau-pantau aset lain. Brand. Nah, ini kemungkinan sudah pasti profit ya guys ya, karena ini sudah jauh. Kecuali tiba-tiba harga ada news atau melonjak tinggi, nah itu kemungkinan kita bisa loss. Tapi jika sejauh ini biasanya sih sudah nggak bisa di sliding sama OT. Mungkin itulah salah satu keuntungan jika misalnya kita bertrading menggunakan time frame yang 5 menit atau waktu 5 menit. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan video tentang strategi Kyle Martin ini. Nah, untuk selanjutnya video yang akan saya bahas tentang strategi Millennium. Nah, bagaimana strateginya? Tunggu di video selanjutnya. Oke, salam profit ya guys.